Yan telah berubah penampilan menjadi terlihat seksi. Dia terkejut saat bercermin. Sungguh dia benar-benar terlihat seperti Yan sedang dipasang alat pelacak yang diletakkan di bawah kuku palsu merahnya. Yan memakai gaun ketat berwarna merah menyala yang pada bagian memperlihatkan riasan wajahnya pun terlihat sedikit lebih terang. Dia mempoles bibirnya menggunakan lipstik yang senada dengan warna gaunnya. Tenang saja, kan sudah aku ajarkan bela diri. Lagi pula kita akan terus berkomunikasi. Beri sinyal jika dia melukaimu. Baiklah, balas Yan. Taeyang berjalan dengan gagah mendekati anak buahnya dan Yan. Dia mengenakan kemeja dengan panjang berwarna biru gelap ditambah celana panjang berwarna hitam dan sepatu pantofel hitam. Kalian berjanji akan melindungiku kan? Tanya Yan lagi gugup. Anak buah Taeyang mengangguk sekali lagi. Tes audio, perintahnya. Tes saudara. Anak buah Taeyang mengangguk. Mikrofon dan juga suntikannya tidak akan terdeteksi pada metal detektor, jadi kau jangan khawatir, katanya lagi. Yan mengangguk paham. Lalu Taeyang mengambil audio. Tatapannya dingin dan serius. Yan mengangguk lekas. Yan menaiki mobil sedan mewah yang akan mengantarkan sampai depan mansion tersebut. Sebelum mobil tersebut melaju, Yan mengatakan sesuatu pada Taeyang. Jika aku tak selamat, tolong jaga adikku ya, kata Yan dengan intonasi nada yang sedih. Setelah Yan mengatakan itu, mobil lekas melaju. Yan berjalan menuju halaman mansion bak model memperlihatkan tubuhnya dan keanggunannya. Aku harap dia tidak kaku, batinnya saat berjalan bak model. Yan ditahan dalam penjagaan depan untuk dilakukan pemeriksaan. Yan membawa seperti kartu undangan yang menandakan dia telah dipesan oleh tuannya malam ini. Setelah proses pemeriksaan identitas, buku, dan hal lain sebagainya, Yan akhirnya lolos dan dapat masuk ke dalam mansion itu dengan mudah. Yan tersenyum senang. Aku masuk, kata Yan memberi sinyal pada rekannya. Ku teruskan, balas anak buah Taeyang. Yan kembali ditahan pada penjagaan yang berada di dalam. Dia sedang dilakukan pemeriksaan kembali pada seluruh tubuh. Dia saat penjaga itu sedang melakukan pemeriksaan padanya, yaitu dengan dapat menggunakan tangannya pada daerah. Yan refleks menepis tangan penjaga pria tersebut dengan kasar. Jangan beraninya menyentuh, kata Yan dengan intonasi penekanan terlihat marah. Maaf, balas penjaga pria. Yan telah lolos pada penjagaan kedua, lalu dia sedang diantar menuju kamar pria. Hampir saja suntikan yang kuselipkan ketahuan, batinnya gugup. Semua percakapan Yan akan terekam dan terdengar oleh Taeyang dan anak buahnya yang masih terus mengawasinya dari kejauhan.
Setelah pria tersebut menuangkan wine-nya, dia kemudian berjalan kembali menuju kasurnya sambil membawa 2 gelas tersebut, lalu duduk pada pinggiran kasur sedangkan Yen masih terdiam di dekat pintu. "Come here, baby," kata pria tersebut menyuruh Yen mendekat. Dengan langkah yang gugup dan takut, Yen mendekat pada pria tersebut. "Jika kau sudah mendapat pada pria itu, beri sinyal, kata Yen di seberang sana," balas Yen sensual. Dia seraya memberi kode pada rekannya, namun ia menjawab ajakan pria di depannya. Pria tersebut menangkap pinggang Yen, lekas ditarik wanita itu dan duduk pada pangkuannya. Wajah Yen dengan wajah pria itu sudah berhadapan sangat dekat. Yen sangat gugup dan takut, nafasnya tidak beraturan. Dia bahkan sudah mulai oleh pria di depannya ini. Untuk pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini. Pria tersebut mengenal Yen menghirup beraroma manis. Pria itu membuat Yen bergedik takut. Lalu pria tersebut mendaratkan beberapa kejutan ringan. "Tuhan ampuni aku," batin Yen. Tanya balik Yen. "Jongkok, panggil aku Jung," balas pria itu tersenyum. Lalu pria yang bernama Jongkok tersebut dengan sedikit mencium Yen. Tangannya tersebut tak berhenti. Lekas Jongkok terhenti setelah sekian lama. Lepas perintah Jongkok pada Yen, Yen lekas bangkit dan dari pangkuan pria tersebut. Dengan ragu dia mulai dengan perlahan. Dia benar-benar takut sekarang. Apakah itu benar-benar akan bermain dengan pria itu? Jongkok pun mulai ia juga mengeluarkan dompetnya dan diletakkan pada meja. Maka samping tempat tidur, Yen merasa kunci bunker tersebut berada di dalam dompetnya. Pandangan Yen pada dompet Jongkok sangat lekat seperti hewan dalam mengincar mangsa. Setelah pria tersebut sudah mulai terbuai, katanya lagi. Yen telah menang, namun ia masih menggunakan berwarna hitam. Dia belum membuka karena di sana masih terselip suntik yang akan Yen berjalan menjangkau. Dia kembali duduk di pangkuan pria tersebut. Yen membuka beberapa kancing atas kemeja Jongkok. Jongkok mencium wanita di depannya. Tangannya bermain. Yen secara bergantian wanita itu terus mengeluarkan suara-suara palsu dari mulutnya. Jongkok Yen kakak dia membuka. Yen sangat takut. Sebentar lagi dia akan Jongkok kembali berdiri untuk yang masih menempel di tubuhnya. Jongkok sedang sibuk dengan pakaiannya. Yen lekas mengambil yang terselip. Kemudian dia genggam di tangannya. Setelah Jongkok melepas seluruh, dia kembali merangkak. Ia kembali Yen sambil tangannya pun mulai. Yen rasa inilah saat yang tepat untuk beraksi dengan cepat. Yen membuka penutup, lalu dia menancapkan tersebut pada Jongkok dan mulai. Jongkok terkejut, badannya terhuyung ke samping. Belum sempat Yen Jongkok sudah mencabut tersebut.
Selain berhasil mengambil dompet jongkok, dia bergegas berlari untuk keluar kamar, namun masih dalam keadaan mengenakan belum sampai Ian menyentuh pintu kamar, rambutnya sudah oleh jongkok. Ian terkejut dan tubuhnya tertarik. Ian berteriak karena merasakan yang seluruh kulit kepalanya. Dengan keras jongkok menaiki pipi kanan dan kiri Ian secara bergantian. Ian meringis kesakitan, rambutnya kembali. Lalu pria itu dengan Ian memegang erat kedua tangan jongkok yang sedang pria itu melempar tubuh Ian ke kasur. Ian dengan cepat menendang jongkok sampai sang pemirsa sungkur kesakitan. Ian lekas turun kembali dari kasur, kemudian berlari menuju pintu kamar. Ian meringis kesakitan saat merasakan pada salah satu betisnya jongkok melemparkan yang sukses mendarat pada betis kanan Ian. Ian merasa lemas dan kesakitan. Dia tak mampu berdiri tegak bahkan berjalan. Kau bekerja untuk siapa? Tanya jongkok tegas. Ian hanya menangis. Dia tidak menjawab pertanyaan pria itu. Jongkok yang merasa kesal karena dia diacukan semakin menekan pada betisnya. Ian semakin meringis kesakitan. Ringis Ian saat merasakan ujung. Terus Taeyong dan anak buahnya terus mendengarkan percakapan Ian dan jongkok. Mereka masih mencoba untuk masuk ke dalam mansion. Jongkok diam-diam "Tidak, tolong aku, mohon." Ian masih menangis. "Bertahanlah," kata Taeyong di seberang sana. Plan B, plan B." Taeyong berteriak memerintah pada seluruh anak buahnya untuk merubah rencana mereka menjadi rencana B. Jong dan anak buahnya dengan berkelahi dengan para penjaga di depan mansion. Terdengar juga bunyi dan teman antara anak buah Taeyong dan anak buah Jongkok. Taeyong memerintah seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Ian dan Jongkok. Taeyong terus mencari keberadaan keduanya pada seluruh penjuru ruang mansion, namun nihil. Namun tersisa satu ruangan yang berada di ujung. Taeyong yakin mereka berada di sana. Taeyong menabrak dengan kasar pintu ruangan tersebut dan dengar saja terdapat Ian dan Jongkok di dalamnya. Jongkok melingkarkan lengannya pada leher Ian sambil dia todongkan yang tajam. "Lepaskan dia," kata Taeyong tegas sambil ia melangkahkan kakinya satu langkah. "Jangan mendekat, satu langkah saja." Wanita ini akan ancamnya tegas. Jongkok melihat Ian merenung sakit dan dia masih menangis. Napasnya tak beraturan. Langkah Taeyong terhenti. Dia tidak ingin mengambil resiko. "Lepaskan senjata kalian jika tidak ingin wanita ini mati."
Kau tak bisa wanita ini adalah pesananku. Kini dia milikku, aku akan seperti kau, anak buahku, bentak Congkok kemarin Ian hingga begitu keluar. Ian merasakan pada sekujur tubuhnya, dia sangat lemas. Dia menatap anak buahnya tajam. Dia dengan anak buahnya saling bertukar pandangan. Lalu dia mengangguk pelan pada anak buahnya. Dengan cepat, dia kembali mengambil yang berada di belakang saku celananya dan pada tangan Jongkok, sehingga yang Jongkok genggam terlepas dari tangannya.